Kuasa Gelap? Kayaknya mesti tarik nafas dulu ya. Tarik nafas, buang. Tadi mau toilet mungkin, atau mungkin ke toiletnya justru minta ditemenin. Gimana? Kayaknya lemes ya? Capek? Kenapa kamu maraton atau nonton, Kak? Ya ampun, luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya, dan sebentar lagi kita akan bersiap-siap juga untuk press conference dari film Kuasa Gelap. Ya, saya paham kalau kalian tepuk tangannya masih sedikit aja karena kayaknya masih agak-agak siok ya, Kak ya. Oke, dan selamat karena kalian juga menjadi yang pertama untuk menyaksikan film Kuasa Gelap ini. Dan silakan mengambil tempat, mungkin kalau ada yang mau agak maju-maju, kalau masih ada yang kosong silakan, karena abis nonton ini kita juga akan langsung ngobrol-ngobrol bersama dengan para filmmaker dan juga cast dari film Kuasa Gelap. Mana yang suka banget sama Romo Thomas? Biasa. Romo Rendra. Ini hijabers nih. Ya, oh nih yang di depan-depan ya. Hijabers nih. Tapi jadi jujur saya belum nonton. Oh iya, perkenalkan saya Feli Sumaiku. Saya akan memandu press conference hari ini. Saya kan belum nonton nih. Kalau ngelihat dari wajah-wajah atau ekspresi dari teman-teman media yang abis nonton sih kayaknya antara kedinginan atau beneran ketakutan ya, Mas ya? Serem ya. Apalagi ini adalah film horor Indonesia pertama dengan tema pengusiran setan alias exorcism. Jadi ini pasti akan menarik sekali, dan kita bisa memberikan waktu juga nantinya untuk teman-teman media yang mau memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar film ini. Oke. Nah, ini tempat duduknya juga sudah rapi, jadi sebentar lagi kita juga akan segera memanggil dan juga menyapa untuk para filmmaker dan juga cast dari film Kuasa Gelap. Oke, baiklah teman-teman media, kalau begitu tanpa berlama-lama langsung saja yang pertama mari kita berikan sambutan yang meriah untuk CEO Ideosource Entertainment, Bapak Andi Budiman. Silakan boleh berdiri dulu Bapak, nanti kita akan sesi foto juga. Kemudian produser dari Kuasa Gelap Bapak Robert Roni. Kami persilakan bergabung co-produser Bapak Arvin Suteja dan juga Bapak Pandu Birantoro. Boleh foto di sini dulu nantinya ya. Berdiri dulu, berbaris. Kemudian kita berikan sambutan yang juga meriah untuk sutradara dari film Kuasa Gelap, Mas Bobby Prasetyo. Selanjutnya kita sambut jajaran cast dari film Kuasa Gelap. Jerome Kurnia sebagai Romo Thomas, Lukman Sardi sebagai Romo Rendra, Astrid Tiar sebagai Maya, Lea Syarashel sebagai Kayla, Freya JKT48 sebagai Cila, Delia Hussein sebagai Suster Indah, dan juga Erdin Werdrayana sebagai Dennis. Ini dia para cast dari film Kuasa Gelap beserta filmmaker. Kami persilakan untuk memberikan senyum terbaiknya, dan silakan teman-teman media, mungkin aku boleh pandu teman-teman cast dan juga filmmaker. Kita lihat ke kanan dulu ya, kanan kita nih ya. Oke, kanan aku sini kanan. Silakan teman-teman media sebelah kanan. 1, 2, 3. Mari Pak, punten foto dulu Pak. Nah, sebelah kanan Pak, punten. Nah, sebelah kanan dulu. Silakan yang kanan sudah. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kita ke tengah sekarang. Tengah bawah dulu, mungkin boleh. Tengah bawah tengah ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tengah atas agak dongak dikit teman-teman. Silakan tengah atas. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Kita beralih ke sebelah kiri. Silakan ke sebelah kiri. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Baik, kalau begitu terima kasih banyak, dan kami persilakan untuk duduk. Silakan mengambil tempat duduk yang sudah tersedia sesuai dengan nama-namanya untuk para filmmaker dan juga cast dari Kuasa Gelap. Oke, nanti juga kita akan ada sesi foto berikutnya, jadi teman-teman media jangan khawatir. Nah, teman-temanku yang ada di depan sini, jadi mereka benar-benar baru selesai banget nonton, dan tadi pas aku masuk mereka semua masih siok. Ya, mereka semua masih kayak diem antara kedinginan sama ketakutan ya, si shock ya. Tapi ini pastinya film yang sangat amat ditunggu-tunggu. Sebelum kita memulai untuk
bincang-bincang tentang film Kuasa Gelap, izinkan aku untuk hari ini. Dia semakin ganteng. Ini aku mau share. Jadi tidak ada yang kebetulan ya untuk hari ini. Mungkin tadi teman-teman juga yang menyaksikan dari awal akan jadi, wow, kok bisa? Jadi setiap harinya selalu ada bacaan ayat-ayat Alkitab. Dan khusus untuk hari ini, di hari premiernya dan press conference dari film Kuasa Gelap, bacaan hari ini adalah dari Lukas 9 ayat 1 sampai 6 yang berbunyi, sekali peristiwa Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Itu ayat yang pertama, jadi relate banget. Saya ngomongnya sambil merinding. Jadi emang hari ini bukan kuasa gelap tapi kuasa Tuhan ya sebenarnya ya. Luar biasa. Kalau mau tepuk tangan boleh Kak? Nah, terima kasih. Oke, tapi selanjutnya ya kita pengen berkenalan terlebih dahulu. Nah, berkenalannya ini adalah dengan Ideo Source Entertainment. Tapi buat teman-teman yang ada di depan, boleh nggak ikutan tegang mukanya kayak teman-teman media yang habis nonton? Boleh tarik nafas, hempaskan, ya. Oke, filmnya sebentar lagi udah bisa akan disaksikan, ya. Oke, jadi aku mau langsung ngobrol-ngobrol sama Pak Andi, nih sebagai Executive Producer Ideo Source Entertainment. Ini kan bisa disebut sebagai salah satu pionir dalam investment model baru di perfilman dan industri perfilman Indonesia. Dia terus mengembangkan IP-IP yang baru juga. Nah, boleh nggak sih nih kita berkenalannya, pengen tahu nih gimana transformasi dari Ideo Source hingga sejauh ini dan apakah industri film ini menjadi industri yang sehat dan stabil untuk investment. Makanya sampai muncul dan lahirlah film Kuasa Gelap ini juga. Silakan Pak Andi. Terima kasih. Thank you kepada semua teman-teman media. Ternyata lebih ramai dari semua preskon yang pernah saya hadiri. Ya, 17 film. Yes. Wow, luar biasa ya Pak ya. Tahun ke-17. Saya kenal dengan Robert Roni gara-gara saya jatuh cinta sama filmnya. Dari awalnya senang filmnya, akhirnya jadi partner sampai jadi paragon. Dan pitch Robert yang pertama kepada saya waktu itu adalah film apa yang kepengen dibuat pertama kali? Saya bilang Kuasa Gelap. Benar ya, waktu itu ya. Nah, tapi akhirnya baru kejadian sekian lama. Dan saya lihat perjalanannya panjang, tapi industri film kita saya sangat-sangat believe. Dari 2017 saya mulai, dan ternyata kita tumbuh luar biasa. 2019 kemarin, terus kemudian ada pandemi. Di luar pandemi kita balik lagi, bahkan film Indonesia saat ini sudah jadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita 65% market share, bahkan film-film Hollywood dan yang lain malah harus lebih kecil daripada kita. Jadi Udah 67. 67%. Nice. Kita kasih tepuk tangan buat film Indonesia. Ini sedetik kemudian 68. Nambah sepersen ya Mas ya. Oke. Dan tahun 2019 jumlah penonton atau tiket film Indonesia yang terjual itu 59 juta. Ya. Wow. Nah, itu 2019. By hari ini kita sudah melebihi dari tahun 2019 80. sampai hari ini. Jadi by akhir tahun ini ada kemungkinan kita bisa sampai mencapai 80 juta tiket terjual. Banyak sekali. Jadi film Indonesia udah kayak musik Indonesia. Nice. Ya, kita sudah jadi tuan rumah dan kita merayakannya ternyata memang dengan film-film yang terbaik. Saya bisa kolaborasi dengan filmmaker terbaik, dengan sahabat saya, partner saya di sini semua, wah luar biasa. Jadi saya banggalah bisa bertemu dengan dan bekerja sama dengan teman-teman ini, dan saya believe kepada film Indonesia. Oke. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak. Lah, lalu kalau misalnya kita bicara tadi kan secara growth luar biasa begitu ya. Nah, dengan lahirnya film Kuasa Gelap ini, kira-kira potensinya seperti apa sih yang akan digarap setelah film ini rilis, dan apakah akan ada kemungkinan pengembangan franchise-nya begitu dan juga market di luar Indonesia? Yang menarik adalah ini diskusi, mungkin saya banyak diskusi dengan partner saya Rokon. Saat ini kita selalu mengacu kepada pasar yang sangat kita comfortable, genre, even kita sebutnya kayak horor, komedi, yang belum itu masih banyak. Jadi kita believe bahwa Indonesia ini sangat-sangat kaya, bahwa kita bisa cerita di luar sesuatu yang comfortable. Jadi kita siapkan IP
ada IP untuk film anak, ada IP untuk action, kemudian dan kita believe, kami terus ngomong franchise dulu. Kalau memang saatnya tiba akan tiba. Kalau memang seperti film Iron Man tidak dirancang untuk menjadi Avenger, itu dari belakangan. Jadi kita believe juga sama. Kita believe satu film ini yang kita lakukan terbaik. Kalau memang sangat-sangat diterima, kita believe kita akan bisa lanjutkan ceritanya. Tapi kita believe bahwa kita harus selalu kreatif, kita harus selalu inovatif, original. Banyak ide-ide baru yang sedang kita persiapkan. Dan Paragon serta ID Source, kita kalau bikin tidak mengikuti tren, karena kita mau membuat film yang belum pernah dibuat sebelumnya. Jadi kita menciptakan tren, itu yang kita harapkan. Luar biasa. Dan ini dimulai dari Kuasa Gelap ya Pak ya. Nice, terima kasih. Lebih dulu dari yang lain ya. Pionir ya. Terima kasih atas jawabannya Pak Andi. Ini aku mau ke Pak Robert Roni lanjut ya. Kita sebagai produser ini mungkin boleh kita kasih tepuk tangan ya. Karena kalau berdasarkan cerita-ceritanya nih, kalau nggak gara-gara Pak Robert Roni kita nggak ngumpul di sini ya Pak ya. Jadi untuk menghadirkan film Kuasa Gelap ini kan dedikasinya butuh sangat tinggi dan riset juga perjuangan yang sangat panjang, apalagi juga butuh meminta restu dari gereja Katolik bahkan ya. Dan apakah emang ini adalah cara yang harus ditempuh untuk menyajikan film Kuasa Gelap ini dengan riset yang mendalam tapi juga punya nuansa religi yang bisa dibilang kuat? Nah, bagaimana nih? Mungkin boleh diceritakan. Silakan, Pak Roni. Ya, ini jadi kita kumpul-kumpul soal Kuasa Gelap ini udah keempat kali ya kali ya. Jadi saya nggak terlalu ngulangin lagi cerita yang udah saya ceritain, tapi memang bener sih perjalanan bikin film ini panjang dan lama. Dan kalau mungkin produser lain udah nyerah kali. Tapi karena ya ini obsesi saya sejak kecil ya, pengen bikin film tentang exorcism. Dan saya Katolik gitu, jadi ya nggak ada cara lain lah, saya tetap mau bikin film ini. Dan puji Tuhan dikasih jalan juga sama Tuhan. Saya juga banyak dapat bantuan dari Arvin untuk bisa mewujudkan film ini, karena gak gampang memang sih dapat izin dari gereja Katolik sih. Betul. Beda dengan gereja Kristen ya, yang lebih open terhadap media dan lain-lain. Gereja Katolik itu tidak boleh kita memutuskan seseorang, tapi lebih ke institusinya, gerejanya. So it's not easy to convince them that kita mau bikin film ini niatnya baik lah gitu, bukan mau eksploitasi, bukan mau apa dan segala macam lah. Tapi ya finally mereka percaya dengan niat kita yang baik gitu ya. Dan saat ini sih saya happy banget karena film ini udah di-embrace dengan sangat luas oleh banyak orang umat Katolik di Indonesia gitu ya. Setuju. Dari grup-grup WhatsApp yang ada itu saya selalu dapat forward dari orang itu, untuk nonton bareng segala macam film Kuasa Gelap gitu. Oke juga, ternyata cukup viral lah film ini dibanding film-film saya yang sebelumnya. Kelihatannya ini yang paling viral sih, jadi semoga secara angka ini juga akan jadi film saya yang paling laris lah, semoga. Amin, kita aminkan gitu ya. Nah, ini terus kalau kita ngomongin soal potensi, kalau saya sih juga kebetulan saya Katolik juga, saya sangat amat menantikan film ini. Kalau misalnya ditanya soal potensi dari film Kuasa Gelap di genre film horor Indonesia, apalagi kan ini film dengan tema exorcism pertama kan horor di Indonesia gitu ya. Jadi apakah ini akan menjadi pintu awal mula untuk film-film horor Indonesia dengan tema yang serupa? Menurut Pak Robert Roni gimana? Semoga ya, karena saya ingat banget pertama kali saya mau bikin film ini kan udah lama banget. Tahun berapa? 2000 berapa ya? Pas kita udah mau syuting, sebelumnya kan idenya jauh lebih sebelum itu sih, Pak. 2018 kita ngobrol. Itu ya. Ya, tapi sebelum itu kan aku punya konsepnya. Jadi waktu itu setiap kali saya ngomong, semua komentar sama, lu gila ngapain bikin film horor dari agama minoritas gitu kan. Berapa orang sih ngapa di Indonesia? Banyak loh. Which is true. Tapi saya juga waktu itu kita sampai mikir lama gitu ya, dan somehow halangan untuk bikin film ini banyak banget. Tapi surprisingly sekarang ini banyak faktor yang di luar dugaan yang bikin film ini jadi lebih banyak dikenal dan di-embrace banyak orang lah ya. Contoh yang paling gampang sih, ternyata kedatangan Paus ke Indonesia itu bikin film ini jadi lebih bunyi. Aneh. Betul. Aneh, kedatangan nggak ada hubungannya, tapi ternyata memang benar. Jadi
orang-orang Katolik Indonesia ini ngerasa jadi lebih Katolik setelah Pos datang. Dan setelah itu somehow dan somehow mereka setelah ada film Katolik nih. Benar. Mereka mengimbris itu dengan sangat antusias gitu. Sampai teman saya bilang, hebat Yurun, lu bisa pasin waktunya rilis filmnya nama Paus Datang. Bilang, lu kira gue siapa bisa bikin Paus Datang Indonesia? Ini mah benar-benar kebetulan, ini benar-benar kuasa Tuhan, bukan kuasa gelap. Benar. Satu jadi kalau film ini sukses sih kita nggak bisa ngambil kredit sih, asli ini it's beyond our control. Jadi saya sih terlalu percaya bahwa kita niatnya baik, ya dibukain jalan lah oleh Tuhan lah. Banyak lagi faktor-faktor lain yang bikin kita kok bisa gini gitu, banyak faktor yang kita nggak terduga lah, yang bikin banyak akhirnya orang tahu dan antusias pengen nonton film ini. Betul, dan ini bukan juga kemudian dibilang jadi film buat orang Katolik ya, semuanya gitu ya, ini universal gitu ya. Cuman memang jalan ceritanya kebetulan dari situ gitu ya. Saya kasih referensi ya, tahu film Conjuring dong. Iya, betul. Settingnya kan Katolik, tapi yang nonton kan semua orang. Nah, dan film horor asing di Indonesia yang paling laris sepanjang masa itu The Nun, tahu kan Falak? Iya, Falak. Nah, Falak itu kan lebih Katolik daripada film kita. Film kita ini masih sangat biasa. Falak itu ya, The Nun itu settingnya di gereja, sepanjang film di gereja, tokoh utamanya gereja sama suster, gak ada orang awamnya. Kita ini kan cuma dua yang Romo. Cuma Romo Rendra sama Romo Thomas. Yang lainnya kan orang awam gitu. Oh, ada suster Indah, sorry. Karena maksudnya dibanding Falak kita jauh lebih universal ya sebenarnya. Tapi ternyata diimbris oleh penonton Indonesia. Jadi saya percaya sih film horor sih film horor aja, jadi semua orang bisa nikmatin harusnya sih. Oke, terima kasih atas penjelasannya dan dedikasinya, karena kalau tidak karena cita-cita kamu dari kecil tidak ada kita semua di hari ini ya. Terima kasih ya. Tapi kamu nggak ngerasain eksorsisme kan? Enggak kan? Ini cuma kepikiran aja kan ya? Enggak sih, tapi boleh cerita horor dikit ya. Nah ini penulis kita digangguin terus sih selama menulis ini sih. Jadi kalau kalian tahu istilahnya, kalau kita di Katolik ya, jam 3 pagi dini hari itu witching hour. Betul. Itu jamnya setan muncul kalau dari di agama kita. Dan penulis kita ini setiap jam 3 pagi digangguin. Ya Allah, pasti selama berbulan-bulan. Sampai akhirnya dia bilang, Ron, gue nyerah deh. Gue berhenti sampai sini. Saya yang nulisin skripnya. Tanya Bobby. Gitu. Beneran ya, saya yang nulisin skripnya karena dia nggak tahan digangguin. Ya, itulah. Ya. Memang ada lah gini-gini sih, ada sih. Ada ya. Oke. Untungnya saya nggak digangguin. Ya. Nggak digangguin karena emang dari Tuhan kayak udah mending dia aja yang bikin gitu kali ya. Oke, ini aku mau lanjut lagi dulu sebelum ke teman-teman cast juga, karena nanti juga kita akan share ada fun fact berikutnya gitu ya. Aku pengen ngobrol sama Mas Arvin. Mas Arvin, nah ini kalau kita bicara soal film horor Indonesia pasti selalu menjadi sorotan, apalagi banyak banget gitu ya peminatnya. Nah, terlebih beberapa tahun belakangan, dan kira-kira apa nih yang dilakukan dari teman-teman tim semuanya beserta para cast juga untuk film Kuasa Gelap ini sebagai cara untuk mungkin bisa dikatakan menaikkan level film horor Indonesia? Silahkan, gimana Mas Arvin? Oke ya, terima kasih pertanyaannya. Mungkin saya jawab dari perspektif saya sebagai produser di proyek ini ya, peran saya. Tapi yang pasti tadi pertanyaan gimana caranya menaikkan level film horor Indonesia, kan? Karena seperti yang kita tahu juga di industri ini semakin banyak film horor yang rilis. Di tahun 2022 ada sekitar 20-30 film horor, 2023 hampir 50 film horor, dan tahun ini juga akan melebihi 50 film horor. Jadi tentunya harus ada positioning yang unik ya. Mungkin tadi melanjutkan temanya, ya kan? Pertama ya ini suatu tema yang baru, yang fresh, dan kedua juga dari strategi Paragon Pictures juga film ini sudah mempunyai strategi untuk akan didistribusikan secara global. Jadi dari strategi itu sendiri harus kita perhatikan kualitas film ini sendiri, supaya tidak hanya film market domestik yang bisa diterima, tapi juga pasar internasional. Makanya kita sangat perhatikan workflow gitu. Kita perjalanan panjang 4 tahun, 5 tahun development, research. Kita juga dibantu, didukung oleh konsultan yang juga merupakan practitioner exorcist sendiri gitu. Jadi kita sangat put a lot of effort pre-production ya. Dan mungkin terakhir bisa dilihat film ini, karena juga
film pertama ya, film eksorsisme pertama di Indonesia. Jadi kami bekerja sama dengan institusi Gereja Katolik sendiri. So, kita bekerja sama dengan paroki Gereja Santo Laurentius. Jadi di film ini nanti akan menyajikan never before seen locations. Yang kalau ya bukan dari film ini ya sebenarnya mungkin tidak bisa tuh orang masuk situ. Jadi akan ada landmark yang akan disajikan. Keren. Kalian tadi udah lihat kan? Nonton lagi nanti ya. Biar paham itu yang tadi dibilang sama Safin gitu loh. Terima kasih. Aku mau lanjut ke Mas Pandu lagi nih kan, kalau misalnya tadi udah digambarkan gitu ya, never seen before, landmarknya. Nah, dari segi sinematiknya gitu, mungkin boleh dijelaskan nih experience-nya, melanjutkan dari yang tadi sudah diceritakan juga. Jadi apa yang bakalan dirasakan sama penonton nantinya ketika menyaksikan Kuasa Gelap ini? Silakan Mas Pandu. Iya, kita ngerasa bahwa juga tadi Arvin tadi udah bilang bahwa kita sudah banyak sekali gitu film horor di Indonesia. Tapi kita juga ingin menginfuse sesuatu yang baru gitu kan, terlepas dari agamanya memang Katolik, sangat Katolik gitu, tapi kita juga ingin mengedepankan cerita. Jadi tetap story nomor satu gitu. Kita nggak cuma pengen jualan jump scare atau apa setan menakutkan, tapi protagonisnya harus punya cerita yang full circle gitu. Dan mungkin juga yang menarik dari produksi ini adalah kita benar-benar berkolaborasi dan Paragon Pictures sangat percaya bahwa salah satu yang harus kita lakukan untuk industri film Indonesia adalah regenerasi. Gitu. Jadi di sini mungkin ada sedikit trivia yang menarik, kayak di sini Jerome pertama kali lead ya. Tangan dong. Terus Lea first time film lebar, Freya juga first time gitu. Terus kemudian sebenarnya kita itu dulu mungkin sekitar 3 tahun yang lalu ya, kita udah approach Bobby sebelum Bobby bikin film. Jadi kayak kita approach Bobby bahkan sebelum Bobby bikin film lebar. Cuma karena jadwal dan segala macam gitu. Jadi it's such a great and fresh production juga gitu loh. Yang hopefully kita bisa terus melakukan itu untuk proyek-proyek Paragon ke depannya. Jadi kalau misalnya dibilang cinematic experience-nya juga, karena banyak wajah-wajah baru, dibilang baru nggak juga, tapi debut gitu, itu menjadi salah satu added value-nya gitu ya, untuk freshness-nya dari film horror ini gitu. Dan juga itu tadi gitu, kita mengedepankan cerita protagonisnya, kita mengedepankan bahwa dia punya story arc yang bagus gitu, itu penting banget buat kita. Makanya ini punya layer sendiri, ada sisi keluarga yang sangat heartwarming juga buat teman-teman mungkin di sini tadi nonton. Betul. Terima kasih atas penjelasannya Mas Pandu. Saya mau langsung konfirmasi ke Mas Bobby ya. Waktu itu lagi ngapain Mas pas dikabarin Kuasa Gelap nih, ayo, inget nggak? Masih inget nggak tuh? Berapa tahun tuh? Ingat nggak Mas? Pokoknya sebulan sebelum lockdown pertama. Wow. Jadi waktu itu saya masih muda sih. Sekarang juga masih. Perut masih rata. Gitu. 4 tahun yang lalu ya. Iya. Nah, tapi kan seperti yang diketahui sama orang-orang banyak juga gitu ya, Mas Bobby ini sudah banyak juga gitu ya membuat menyutradarai gitu untuk film-film horor gitu. Kira-kira yang membuat beda dalam mengeksekusi film Kuasa Gelap yang kita udah tahu ini benar-benar beda dan fresh gitu ya, sebagai horor eksorsisme pertama di Indonesia, gimana waktu itu Mas? Tantangannya, challenge-nya gitu, sempat nyerah juga kah? Apakah digangguin kah? Kayak penulisnya atau gimana tuh Mas Bobby, mungkin boleh diceritakan? Jadi pertama kali saya diajak meeting dan diajak ngobrol sama Pak Roni dengan cerita yang menurut saya memang udah beda banget, pandangnya Gereja Katolik. Sangat challenge sih buat saya karena kayaknya bukan cuma baru buat horor Indonesia, tapi buat saya juga mungkin itu even beberapa film horor saya sebelumnya
itu nggak ada yang ambil dari sudut pandang gereja Katolik kan. Jadi itu juga buat saya jadi kayak belajar dari nol lagi nih. Ini apa sudut pandangnya berbeda gitu. Untungnya atau tidak untungnya, karena 4 tahun di delay. Jadi waktu risetnya juga jadi panjang. Oh, sarjana kuasa gelap kamu udah. Saya S1. Udah risetnya tuh ya. Lumayan ya. Pas mas, emang. Semester 1 kan 10-8 ya. Bisa, pas. Jadi saya ngobrol sama banyak romo, saya disuruh Pak Rob ikut seminar-seminar eksorsis. Itu dari zaman saya muda itu sampai sekarang. 4 tahun lalu itu ya, itu benar. Akhirnya ya sudah. Tugas akhirnya bikin film kuasa gelap gitu ya. Saya beneran ngelihat proses eksorsisme dan nggak cuma di satu tempat. Cukup mengerikan juga. Mas ikut juga nggak atau cuma Mas Bobby sama Mas Rojo nggak? Atau kalau teman-teman cash memang ada sesinya di Jakarta. Tapi kalau saya jauh sebelumnya. Ya. Terus. Iya, akhirnya karena panjang jadi challenge yang menarik yang akhirnya saya belajar banyak karena saya juga bukan Katolik kan sebenarnya gitu. Jadi akhirnya belajar banyak. Nyerah sih enggak sih, enggak. Itu kayaknya nyerah apa enggak? Jadi Bobby ini kan masih single. Oh wow, tiba-tiba jadi romo nggak tuh dia? Jadi dia bilang kalau masih single terus 5 tahun jadi romo dia. Karena modalnya udah banyak, dia udah 4 tahun belajar tentang eksorsis. Seminari membuka pintu lebar-lebar buat kamu ya. Udah S1 kan? Mas, diantar sama Yesus loh. Kita sih nggak apa-apa ya kalau mau ya. Itu kan pilihan ya. Mau dilanjut nggak nih ngomongin proses kreatif daripada kesono jadinya ngobrolnya ya kan? Jadi dari waktu yang cukup panjang itu melihat langsung si eksorsismnya itu juga. Kemudian karena ini sesuatu yang baru ya fresh, kemudian bagaimana akhirnya bisa membuat atmosfer yang sedemikian rupa sampai akhirnya jadi nih kuasa gelap. Bagaimana karakter developmentnya juga barengan sama para cast gitu mas? Ya jadi yang salah satu yang membuat menarik karena ini walaupun eksorsis kan lokasinya di Indonesia, kita kan nggak bisa menafikan itu bahwa budaya Indonesia tetap harus terlihat di film ini kan. Nggak bisa kita pura-pura Indonesia semua isinya orang Katolik doang gitu. Iya betul dong. Dari penokohan karakter apapun gitu, kita hidup di negara Indonesia, negara realistis gitu. Jadi waktu itu saya memang referensinya banyak nonton film eksorsis, banyak dikasih sama Pak Robert Ronnie, sama Patu dan segalanya tuh. Setiap kali ada film eksorsisme pokoknya saya harus nonton. Terus tapi pada proses penciptaannya memang kita berdiskusi bahwa ini di Indonesia, jadi semua yang kita tampilkan di sini harus real bahwa terlihat di Indonesia. Sampai pada saat reading berdiskusi dengan para teman-teman cast semuanya kita setuju bahwa salah satu yang membuat cerita ini menarik dan unik adalah bagaimana menggambarkan cerita tentang eksorsisme tapi di negara Asia, di Indonesia yang mayoritas bukan Katolik. Betul sekali. Dan ini terlihat tadi ngeri maksudnya. Ngeri, serem ya. Kelihatan real banget karena emang beneran kejadian sebenarnya ya. Terima kasih Mas Bobby, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Aku pengen ngajak ngobrol sama para Romo gitu. Mau Romo Thomas dulu atau Romo Rendra nih? Guys. Thomas. Kita barengan biasanya. Oh bareng gitu. Romo Thomas aja dulu. Romo Thomas dulu ya, Romo Thomas nih. Jerome nih, ini menjadi seorang Romo. Ya. Gimana rasanya jadi Romo di film itu? Seru ya, karena aku mau bilang halo dulu ke teman-teman media. Halo. Terima kasih ya udah meluangkan waktu nonton film kamu. Tadi aku tanya nih. Jadi Romo. Jadi Romo ya. Ada rasa-rasa damai gitu nggak jadi? Seru jadi Romo tuh seru. Efeknya gitu suka lupa-lupaan. Kebanyakan kuasa gelap ya. Kebanyakan main sama dia. Oh gitu. Ya, jadi Romo itu suatu pengalaman yang baru buat aku sebagai aktor karena dan menurut aku juga ini suatu kesempatan yang jarang ya. Bisa memerankan Romo, gak banyak film-film yang ada Romonya. Jadi it's a blessing for me karena aku tumbuh besar juga sering melihat Romo. Mempunyai background Katolik juga. Dan itu juga menjadi fondasi buat aku. Jadi aku harus mulai dari nol. Sebenarnya udah tahu lah ya. Sebenarnya udah tahu dan tapi tentu harus belajar banyak juga untuk benar-benar bisa mendalami karena Romo bukan sembarang Romo. Romo Thomas itu Romo muda yang mempunyai masa lalu yang berbeda, dan punya journey yang berbeda. Jadi sebuah pengalaman yang sangat seru buat aku dan memorable.
Oke. Kira-kira dari karakter Romo Thomas ini sendiri apa ya yang bisa diambil gitu, nilainya gitu dari karakter ini untuk orang-orang yang menyaksikan? Kalau untuk dari karakter Romo Thomas sendiri banyak yang bisa diambil, tapi menurut aku yang paling penting adalah kadang mungkin kita tidak harus langsung give up. Jadi kadang kita perlu kesempatan kedua untuk realize, sadar siapa sih kita sebenarnya, apa sih yang kita mau dalam hidup ini gitu. Nice. Tapi ada kesulitan nggak sih ketika, karena ini kan sesuatu yang bisa dibilang karakter yang sakral gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Ada kesulitan mungkin dalam ngafalin, ada doa-doa pasti. gitu. Setiap karakter pasti ada kesulitannya sendiri. Kalau untuk Romo Thomas khususnya, perilaku seorang Romo itu kan pasti berbeda ya. Apalagi Romo Thomas ini yang tadi aku udah sebut juga banyak background yang berbeda. Jadi selain itu juga dia pasti paham dengan hal-hal yang mungkin orang biasa tidak paham, seperti contohnya bahasa-bahasa Latin. Itu juga sebuah kesulitan buat aku belajar. Tapi belajar bareng-bareng Mas Lukman jadi fun, cepet. Oh gitu. Oke. Karena sama-sama Romo ya, nanti karakternya gitu. Dia banyak belajarin aku, ngajarin aku hal-hal. Tapi kalian ada kayak Romo yang mendampingi juga gitu nggak sih? Dari Luan gitu. Ada ya. Terus kalau yang praktik eksorsisme itu kalian berdua juga ikut menyaksikan? Iya, kita ikut menyaksikan. Jadi kita dikasih kesempatan jadi selain workshop yang kita diberi seperti kayak kelas gitu, exorcism itu seperti apa sih? Kenapa? Datanya banyak banget. Satu hari kita ditawarkan oleh Romo ini, mau nggak kalian menyaksikan langsung sebuah exorcism? Tentu kita mau dong. Mau, gue sih enggak. Tapi ya kan buat ini ya karakter dong. Supaya lebih otentik lagi gitu. Jadi kita diberi kesempatan untuk melihat, tentu dengan konsep dari pasiennya juga dan dari semua pihak yang ada di situ. Jadi kita sempat belajar supaya akurat filmnya. Oke. Nah kalau dari Mas Lukman sendiri kurang lebih sebenarnya sama. Tapi aku pengen tahu ada tambahan apa gitu ya untuk dari Mas Lukman sendiri. Kan kita udah tahu ya film sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman mungkin kayak 400 filmnya. Banyak banget ya kan. Mungkin ngomong gitu. Kenapa di diskon 500 saya? Lebih. Ada nambahin sendiri gitu nggak? Kayaknya lebih oke kalau begini gitu untuk karakter developmentnya dari sudut pandang dirimu sendiri gitu. Pertama aku mau bilang terima kasih buat teman-teman semua dan nyempetin hadir di sini. Thank you banget. Kedua, tadi baru ngobrol-ngobrol di depan bahwa dalam pengalaman dan sejarah perfilman premier film di Indonesia, kalau hujan filmnya pasti laku. Amin. Kita bisa nanti coba lihat deh, mungkin teman-teman di sini pernah ngalamin beberapa film Indonesia premier di saat hujan, karena hujan itu berkah dari Tuhan. Amin. Romo Rendra ya. Oke. Tentunya dalam berperan sebagai Romo Rendra ini, ya kita kan dapat fondasinya tuh di skrip. Tentu juga ngobrol dengan sutradara, karena sutradara bagaimanapun juga yang punya visi misi di awal, apa yang pengen dituju. Tapi sebagai seorang aktor tentunya kita punya kewajiban juga untuk mengulik latar belakang. Sebenarnya kalau kita lihat karakter Romo Rendra, sebenarnya kalau misalnya kita lihat sama Romo Thomas, walaupun mungkin tidak tergambarkan secara jelas, sebenarnya dia juga punya masa lalu yang lumayan cukup kelam dalam kehidupannya. Cuman memang dia di level yang udah lebih dulu dari Romo Thomas, Romo Thomas, dan dia sudah mengalami banyak hal sampai akhirnya dia sangat komit terhadap faith-nya dia dan melayani sebagai pastor exorcism. Ya seperti itu sih. Jadi tambahnya ngobrol banyak sama sutradara, kira-kira apa yang kita bisa tarik ke belakang tentang Romo Rendra ya, supaya connect. Jadi sehingga pada saat dia punya relationship dengan Romo Thomas, seperti kayak hal yang mengingatkan dia kembali apa yang terjadi sebelumnya. Itu untuk supaya karakter ini punya connection, sehingga yang cuma sekedar tiba-tiba ya connectionnya mungkin sama-sama pastor gitu, sama-sama Romo, cuman dari generasi yang berbeda gitu. Itu sih sebenarnya yang aku coba untuk ulik dan untuk explore, dan cukup menarik, dan memang bahasa Latin itu luar biasa, sulit sekali. Itu dia. Sulit sekali. Makanya kamu nggak jadi Romo, mau jadi aktor kan? Jadi aktor. Betul. Terima
Itulah kan enaknya jadi aktor ya. Nah, jadi kiai, jadi romo. Bisa beda-beda ngerasain ya. Presiden gitu. Betul. Itu enaknya. Baik. Gak enaknya? Gak ada ya? Gak ada. Ya udah baik. Aku mau ke Astrid Tiar. Terima kasih Mas Lukman Sandi ya. Astrid, welcome back. Setelah sekian tahun ya, ini muncul lagi akhirnya di layar lebar gitu. Pengen tahu chemistry-nya gimana nih yang di develop gitu bersama dengan Lea gitu, karena kalian kan ibu dan anak seperti itu. Apakah mudah karena ya emang udah biasa juga dulu gitu? Apa ada kesulitan gitu untuk kayak sekarang untuk film Fase Gelap? Terima kasih pertanyaannya. Tapi sebelumnya mau nyapa dulu teman-teman yang di sini. Halo, selamat sore teman-teman. Selamat sore. Terima kasih loh untuk waktunya sempatin ke sini gitu ya tengah hujan badai. Terima kasih. Semoga tadi menghibur ya. Semoga keluar dari sini ada hikmah yang bisa diambil dari Amin. Oke, aku di sini bersama dengan Lea. Sebisa mungkin untuk aku berusaha mendekatinya. Oh, ya. Karena kan kita memang sebenarnya aku terpaksa jadi ibu. Karena kan aku gennya sama ya, Gen Z gitu ya. Baik, boleh. Set. Set. Bukan. Selalu begini memang di lokasi syuting. Ya, jadi memang aku berusaha sekali mendekati Lea. Memang walaupun awalnya memang agak sulit ya. Karena selera musik kita berbeda. Oh gitu. Aku dia. Lain. Jadi berusaha untuk menyamakan, tapi kita akhirnya bisa klop ya Lea. Setelah pokoknya aku selalu ngikutin dia mau duduk di sebelah mana, aku mau ikut anak aku gitu. Aku berusaha untuk mencari tahu, ngobrol apa yang dia suka gitu. Aku tahu sekali dalam hatinya ini apa sih mama ini, mau tahu aja gitu kan. Ternyata puasa gelapnya maknya ini. Kodamnya. Iya gitu. Jadi sebisa mungkin selama workshop gitu aku selalu bersama dia ngobrol apapun. Jadi di luar film pun kita membahas yang lain gitu. Jadi berlaku juga di luar set seperti selayaknya seorang ibu juga gitu ya. Lebih ke bestie gitu. Oh bestie ya. Emang menciptakan sebuah keluarga yang nggak terlalu kaku gitu. Jadi nggak mau ada otoriter di antara kita. Jadi kita bestie banget ya nak ya. Enak ya. Iya ada keterpaksaan baik. Boleh. Nah kalau tambahan lagi mungkin dari Mbak Astrid gitu, apa yang harus diantisipasi nih sama penonton ketika menyaksikan film horor eksorsisme pertama di Indonesia yang adalah Puasa Gelap ini? Oke, yang pertama harus kalau nonton nggak boleh sendiri ya. Baik. Harus berdua minimal. Jadi kalau nanti satu kesurupan mendingan ada dua. Amit dong. Jangan. Ada eksorsis satu lagi. Terus yang kedua ya buat temen yang lebih banyak lagi. Oke, buat temen. Jadi bukan cuma dua, tapi pokoknya jangan pernah nonton sendiri. Kalau bisa jangan nonton di rumah sendiri, jangan cuma mau dengar sendiri, biar tahu kenapa sih film Puasa Gelap ini beda dari yang lain dan sebagus itu gitu. Jangan mungkin nonton di rumah kan tuh buat bioskop. Nonton trailernya, saya tambahin mungkin baru nonton trailernya di rumah. Nonton trailernya. Even nonton trailernya aja jangan sendiri gitu kan maksudnya kan. Oke, baik. Terima kasih Besti. Oke. Dan sekarang kita ke Lea. Oke. Ini juga debutnya Lea ya? Iya, selamat Lea. Dan debut terus langsung melakukan adegan-adegan yang bisa dibilang sadis, ya. Itu kamu gimana tuh pas baca skripnya, pas workshopnya, kamu kayak mau mundur juga toh? Aku maju terus, gitu. Pertama-tama saya mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman media yang sudah meluangkan waktu untuk hadir hari ini. Untuk itu sendiri, karena ini pertama aku kan. Aku casting itu udah lama banget. 2018 juga? Kamu masih SD kan nak? Waduh. Aku casting itu umur 15, sekarang umur 18 tahun. 3 tahun. Iya, jadi penantian berharga ya. Akhirnya yang tunggu hari ini tayang juga. Untuk actingnya sendiri sulit sih, sulit banget karena untuk perannya Kayla banyak scene-scene yang eksorsis gitu kan. Sedangkan aku sendiri nggak pernah punya pengalaman. Jangan sampai kak, amit-amit nih, jangan juga. Makanya untuk pendalaman karakternya lumayan sulit. Tapi ada beberapa hal yang aku relate juga sama Kayla, karena kan karakter Kayla ini karakter anak SMA juga yang masih remaja, masih labil, masih
pikirannya belum dewasa lah. Aku relate sih sama karakter bagian itunya, tapi untuk Exorcist-nya aku banyak belajar, aku nonton referensi dari Pak Bobby, terus ya aku riset lah gimana sih Exorcist itu gitu. Makasih Pak Bobby ya. Bapak-bapak, terima kasih anak Bu. Dan untuk ya sulit sih, tapi ya? Bantuan dari teman-teman juga jadi gampang. Apakah itu menjadi satu hal yang paling berkesan dari experience kamu pertama gitu untuk film ini gitu, di adegan-adegan sadis itu, atau ada yang lain? Atau mungkin relasi kamu dengan ibu gitu di filmnya yang bikin paling berkesan atau apa? Karena ini film pertama aku dan juga film pertama yang membawa nuansa Katolik di Indonesia, jadi aku bakal selalu bangga sih. Misalnya aku ditanya sama orang, film pertama kamu apa? Film Kuasa Gelap, film pertama yang gitu. Dan sini memang bangga. Bangga terus kayak bangga terus. Film Kuasa Gelap has a special place in my heart. Thank you so much. Gila. Saya pengen langsung closing tapi masih ada yang lain juga. Oke, terima kasih banyak buat Lea ya. Dan selamat untuk debutnya. Sekarang kita ke Freya. Freya yang juga debut nih. Luar biasa Freya. Film pertama, terus horor juga. Banyak sekali fans kamu yang menanti-nanti gimana pengalamannya gitu ketika ada juga terlibat di film Kuasa Gelap ini, Freya. Tentu saja pasti senang juga karena diberikan kesempatan ini, karena di JKT48 kan bukan aku yang pertama yang main film JKT, jadi saya senang banget karena bisa mendapatkan kesempatan yang sama seperti kakak-kakak yang sebelumnya. Terus sejujurnya nervous karena biasanya kalau JKT48 kan perform itu secara langsung dengan penonton langsung nonton gitu. Tapi kalau ini tuh harus di depan kamera, jadi bagaimana rasanya perasaan itu harus disampaikan secara tidak langsung karena lewat layar, bukan kayak aku bisa melihat penonton secara langsung gitu. Tapi juga menyenangkan sekali karena bisa mengenal lebih banyak orang lagi, memiliki pengalaman yang lebih banyak, karena aku jadi belajar di luar zona nyaman selama 6 tahun di JKT48 kan gak bisa orangnya itu doang nih, ngobrolnya selama itu doang gitu. Tapi karena berada di industri perfilman ini tuh jadi lebih banyak orang yang aku kenal, lebih banyak obrolan-obrolan yang biasanya di luar JKT48. Emang ngobrolin apa sih kalian? Gak ada ngobrolin Exorcist ya? Kita ngobrol berdua sama JKT47 kalau ini JKT BKS ya, Jakarta Bekasi ya boleh ini. Terus jadi banyak hal-hal yang baru lah ya buat Freya begitu ya. Juga punya banyak teman dari Oke. Dalam proses syuting kamu paling deket ya sama siapa? Amelia gitu ya. Sahabat aku ini. Sahabat bestie banget ya. In real life juga jadi bestie terus ya. Oke, tapi nggak ada eksorsisme-eksorsismenya ya, mudah-mudahan ya. Amin. Baik, nanti Freya diajakin tuh semua yang biasa nonton itu untuk nonton Kuasa Gelap ya. Oke, diajak semua itu ya yang biasa tuh ketemu langsung. Oke, terima kasih Freya. Aku mau lanjut lagi karena ini pemainnya juga banyak dan banyak yang debut. Jadi luar biasa film ini untuk Kuasa Gelap banyak pertamanya ya bisa dibilang ya. Oke, aku mau ke Kakak Delia Hussein. Nah, Suster Indah. Dengar-dengar saya mendengar kamu juga agak sulit dalam menghafal doa atau apa gitu ya. Bagaimana nih mungkin keseruan dari proses dari film Kuasa Gelap yang kamu rasakan? Halo semuanya, sulit menghafal ya karena saya bukan Katolik. Jadi baru juga buat saya semuanya. Doa-doa kalian yang tadinya sangat asing dan belum pernah saya dengar, jadi sekarang masih kebawa dan hafal. Coba. Katanya hafal. Jangan ya deh ya. Jangan dong. Gak bisa Yura. Oke, baru mau nonton. Oh ya, dia suka nonton aku di lokasi. Jadi kalau suka kebalik kan. Oh gitu. Entah Bapak kami atau Salam Maria, aku nanya Kak apa. Tapi kadang-kadang ternyata dia lupa juga. Bapak kami Salam Maria di kemuliaan doanya. Aduh. Soalnya Bapak kami versi Kristen sama Katolik kan beda. Jadi beli makan atau makanan gitu. Oh gitu. Tapi aman lah ya semuanya. Ada rasa-rasa damai gak pas? Damai banget. Kan karakter development gitu.
loh, jadinya kan baik, jadi kayak lebih kena gitu kan di filmnya, jadi lebih bagus kan. Damai sih, aku susternya namanya Indah. Nah, tuh kan. Terus kemudian kalau dia udah pakai kostum tuh kan menutup auratnya udah adem banget. Tuh, dia yang ngomong bukan gua ya. Ini kan karakternya beneran ya. Ini kan jujur ya. Betul. Nah, oke. Kemudian value apa kira-kira yang bisa diambil dari cerita ini kalau dari menurutmu sendiri gitu, secara garis besar? Menurutku sendiri dari family-nya kali ya mungkin. Yang dilaluin sama keluarganya Romo Thomas dan juga Bu Maya. Mereka pernah mengalami peristiwa yang agak ragu nih dijawabnya nih. Menyedihkan, maksudnya pahit gitu ya, tapi mereka jadiin alat peristiwa itu sebagai alat untuk move on with their life instead of being hateful, and I think that's a form of love. Oke, bagus sekali Suster Indah, kita kasih tepuk tangan meriah. Haleluya. Haleluya, bukannya amin mau Terima kasih ya. Terima kasih aku ke Erdin yang juga debut. Luar biasa Erdin ya. Halo semuanya. Halo Erdin. Kamu ada kaget-kagetnya nggak nih pas ngebaca skrip dan kayak Erdin, kamu terpilih untuk main film Kuasa Gelap gitu? Kaget sih, kaget banget karena setelah hampir 5 tahun di bidang film ini, akhirnya main film juga. Pertama kalinya layar lebar ya? Layar lebar, yes. Akhirnya main film juga layar lebar. Dan kebetulan film pertama aku ternyata adalah film pertama yang ngangkat kisah gereja Katolik. Nah kebetulan almarhum papaku Katolik, walaupun aku sendiri Hindu. Jadi aku ngerasa I'm continuing his dream, I guess. Karena dia juga pengen jadi bintang film dari dulu, tapi ya nggak ketemu jalannya. Jadi dia jadi kontraktor. Coba. Jadi aku mau jadiin his dreams. Kontraktor buat bikin film. Bikin film, ya benar bisa. Semoga ya in the next life maybe. Anyways, ya bersyukur banget. Itu sih. Itu jadi blessed banget. Jadi film ini juga kayak tribute to your dad gitu kali ya, dari perjalanan karir kamu gitu nggak sih? Nggak ya? Yes. Oh iya. Ya, tribute to my dad. Berarti papa kamu di atas udah sama Yesus, anak saya nih main film ini. Keren banget, bangga dia pasti. Iya, amin dong. Amin. Baik. Oke, segitu aja dulu tanya jawabnya karena saya yakin teman-teman media punya banyak sekali pertanyaan, apalagi kalian juga habis nonton filmnya. Tuh kan. Nah, mau ke toilet. Ada yang pakai jubah loh langsung loh ya. Oke, sebelumnya terima kasih buat para filmmaker dan juga cast dari Kuasa Gelap. Kita kasih tepuk tangan dong untuk cerita-ceritanya yang luar biasa menarik, membuat kita semakin ingin nonton film Kuasa Gelap 3 Oktober nantinya. Pertanyaannya langsung yang pertama boleh. Yang mana dulu? Kakak Bubu? Oh ya mukanya si Neville katanya. Oh mukanya kayak popcorn dia. Silakan, namanya siapa, dari media mana, pertanyaannya apa, monggo. Nyala kok Kak, nyala. Enggak nyala. Aduh. Tah. Ada godaan itu. Emang belum dinyalain soalnya. Oh, si Neville. Selamat sore, aku Evan dari Jakarta Market. Sebelumnya mau uji filmnya. Sebagai orang Katolik kan jarang banget ya ada film kayak gini gitu. Harusnya diputar di OMK gitu ya. Nanti kita bikin nobar OMK KKJ semuanya se-Indonesia deh. Itu sekolah minggu gitu. Wah, Kak, serem Kak. Oke, aku mau nanya langsung aja. Jadi kan kalau film tema eksorsis ini kan memang global ya. Ada rencana nggak sih nanti mau dijadikan ke visit ke festival horor di Eropa gitu? Kan ada, kalau di Amerika ada Toronto Fantasiana dan lain-lain gitu. Itu aja sih. Karena kan ini kayak tadi kan statementnya adalah jarang banget horor eksorsis di Asia gitu kan. Bahkan Filipina juga jarang juga yang kayak gini gitu. Padahal mayoritas Katolik. Itu aja sih. Terima kasih. Siapa yang jawab, Mas? Oke, thank you. Iya, jadi kalau untuk film festival kita nggak terlalu ke arah sana karena ini film komersil sih ya in a way, dan jujur aja kita ini tahu diri lah dibandingkan dengan film-film eksorsis luar negeri yang jauh lebih besar budgetnya gitu ya. Ya kita masih perlu banyak belajar lah istilahnya. Tapi memang dari awal kita optimis bahwa film ini bisa diterima di banyak negara, dan kita udah kerjasama dengan International Sales Agent kita WME. Itu filmnya dibawa ke FM, terus yang
Mei lalu dibawa ke Cannes Film Market. Puji Tuhan saat ini udah sekitar ada 33 negara yang beli film ini sih. Jadi negara-negara Eropa Latin itu belum bikin, hah? Indonesia bikin film eksorsis Katolik, bukannya negara Muslim ya? Iya memang enggak. Siapa yang bikin? Orang gila nih ya. Saya udah bilangnya. Jangan lupa, benar loh Pak. Terus negara-negara Amerika Latin juga banyak yang beli sih. Karena mereka juga penasaran seperti apa ya. Oh ternyata ada orang Katolik di Indonesia. Karena mereka tahunya Indonesia identik dengan negara Muslim aja gitu. Ya itulah angle yang menurut saya sih memang agak unik ya dibanding saya kalau saya Filipina bikin film ini ya wajar mayoritas Katolik gitu ya. Negara Eropa, Amerika ya mayoritas mereka Kristiani ya wajar. Ya Indonesia kita sama-sama tahu kita mayoritas Muslim gitu ya. Jadi memang ini jadi aneh lah filmnya. Bukan aneh, fresh tapi. Tapi ya kalau buat mereka itu mereka penasaran seperti apa gitu ya. Mereka setelah nonton screeningnya mereka happy terus mereka belilah untuk diedarkan di negara mereka masing-masing. Oke, terima kasih jawabannya. Sudah cukup ya. Terima kasih banyak. Kita ke pertanyaan. Oh, ada yang mau nambahin mungkin nggak ya? Jawabannya tidak ya? Pertanyaan berikutnya. Silakan. Yang rambut merah. Yang rambut merah Kak. Rambutnya kayak kursi. Kalau ungu kepukul kamu Kak. Iya udah biarin dia ungu. Rambutnya merah. Oke. Namanya siapa, dari media mana, pertanyaannya silakan. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan aku Kil dari sineris.id. Sebelumnya mau ngucapin selamat dulu, akhirnya ada film Eksorsis dari sisi agama Katolik. Sebagai seorang Katolik juga, aku cukup bangga dan semoga bakalan terus berlanjut film-film yang bisa kita ambil dari sisi agama Katolik gitu. Aku mau nanya ke Kalea. Halo Kak. Ya, tadi kan Romo Thomas sama Romo Rendra sempat mention kalau mereka juga belajar bahasa Latin kan ya. Nah kakak sendiri kan juga ada tuh di filmnya berucap bahasa Latin dan lain sebagainya. Itu gimana sih cara kakak untuk belajar bahasa Latin tersebut? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk belajar bahasa Latin sendiri itu udah dari Romo langsung ya. Jadi kita udah dikasih voice note, contoh gimana cara ngucapin pelafalannya itu gimana. Karena kita udah dikasih script, jadi bahasa Latinnya gini dan pelafalannya begini gitu. Jadi ya aku dengerin gimana cara ngucapinnya, terus aku baca-baca terus karena gak gampang juga yang ngafalin bahasa yang beneran asing banget yang gak pernah aku dengar sebelumnya. Terus harus aku hafalin dan itu lumayan panjang juga ya. Oke. Dan aku ada dialog yang kayak harus barengan juga sama Kak Jerome. Begitu itu kita latihan juga berdua. Terus ya gitu sih, intinya sulit ya. Sulit. Tapi berarti dapat voice note-nya terus kamu coba ulang. Nah sekarang kita pada mau bikin voice note. Kamu coba ulang deh. Tadi ya. Enggak ya, enggak gitu ya. Kita kan nggak mau pengen dengar sekarang, enggak. Tuh boleh tuh katanya. Masih inget nggak? Masih inget nggak? Exit doang. Exit berarti semua suruh pada keluar. Berapa lama mungkin latihannya gitu? Kayak 2 minggu mungkin. 2 minggu kayak COVID kamu ya. Latihan kalimat gitu aja luar biasa. Apresiasi Kak. Kasih tepuk tangan dong. Terima kasih Lea. Sudah terjawab ya? Oke. Lagi? Yang cewek dong katanya tuh. Pertanyaan. Nah, rambutnya merah lagi juga tuh. Ada telepon diangkat dulu barusan. Silakan, namanya siapa, pertanyaannya apa, dari media mana, monggo. Halo, selamat sore. Perkenalkan saya Grace dari Froyonion. Terima kasih sudah bikin film horor dari, saya Kristen tapi saya tetap terhibur. Saya sekolah juga Katolik dari SD. Cuma saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama ini kan dari kasus nyata ya. Boleh diceritakan kah ini dari kasus yang mana atau memang sengaja dirahasiakan dari permintaan gereja? Lalu apakah dari satu kasus atau dari beberapa kasus yang dijadikan satu? Lalu yang kedua, di praktek eksorsisme ini kan juga nggak main-main ya, beneran ada salibnya. Berdoanya juga betul-betul kepada Tuhan. Apakah ada doa sebelum syuting yang untuk menangkal adanya makhluk-makhluk yang diundang justru ke syutingnya gitu?
Apakah ada langkah preventif seperti itu dari segi rohani dan religinya gitu? Udah ya, terima kasih. Ya Kak ya. Silakan dijawab. Pertanyaan pertama tadi apa? Oh, saya lupa. Itu dari kisah nyata kasusnya beneran apakah dirahasiakan? Jadi gini, kita itu diskusi dan ngobrol langsung dengan banyak orang yang sudah dieksorsis di seluruh Indonesia dari berbagai daerah. Itu banyak banget. Dari semua kisah yang ada, kita cari yang kisahnya dalam bentuk berat lah. Ini termasuk salah satu yang berat. Kejadian aslinya di Jawa Tengah, tapi seperti biasa gereja itu harus merahasiakan semua identitasnya lah, istilahnya gitu. Jadi memang kita nggak bisa ceritakan siapa dan apa. Ada dirubah-rubah dikit-dikit, tapi overall terutama karakter Astrid itu ada bener, karakter anaknya juga ada bener. Memang kita ada penambahan lah supaya nggak sama persis dengan aslinya. Tapi kasusnya memang ada dan memang kasusnya berat sih itu. Dan setelah kita melihat kasus yang kita saksiin sendiri waktu itu ya, ada Jerome, ada Bobby segala macam, yang kita menyaksikan sendiri kasusnya nggak berat pun serem gitu ya. Untuk sih kita nggak melihat eksorsisme yang cerita yang ini, kita hanya lihat aftermath-nya aja, kita mau ngobrol aja. Karena itu masuk kasus yang berat sih, makanya kita angkat. Yang kedua, apakah ada doa-doa? Iya sih, jadi dari pertama Romo sebelum kita syuting juga kita diberkati, dipercikin air suci dan semuanya, kita doa segala macam. Satu lagi juga awalnya karena kita risetnya beneran udah cukup lama gitu ya, kita di gereja Katolik itu ada hierarki iblis ya, demonologi itu ada. Jadi paling atas Lucifer tahu lah ya, wasit tahu ya. Tapi nama-nama iblis-iblisnya itu kan ada semua gitu. Awalnya kita pakai nama itu beneran, tapi tiba-tiba saya pikir nanti kalau syuting kepanggil beneran gimana ya? Aduh, iya jadi serem ya kan, nggak bagus gitu kan. Jadi akhirnya kita rubah semua namanya jadi nama-nama fiksi. Jadi semua nama yang di sini ini nama fiksi. Karena kita nggak mau pakai nama iblis benerannya, takut kepanggil beneran, ya kita yang repot sih. Jadi kita ubah semua. Tapi dari awal kita udah didoain sama Romo konsultan kita itu Romo eksorsis. Mungkin nggak banyak tahu. Jadi kita Katolik ini sangat hierarkis gitu ya. Yang boleh melakukan eksorsis itu hanya Romo yang dapat izin dari Vatikan. Dan di Indonesia hanya ada 2 Romo yang dapat izin dari Vatikan. Salah satunya Romo Robini ini. Dia udah memberkati kita, doakan kita supaya semua lancar lah. Karena dari awal mereka bilang pihak yang sono yang kosa gelap itu nggak senang kita bikin film seperti ini katanya. Jadi kalau ada gangguan dia bilang wajar sebenarnya. Jadi ya puji Tuhan lah film ini bisa selesai gitu dengan aman gitu. Amin. Oke, terima kasih atas pertanyaan dan juga jawabannya. Ada lagi? Yang mana kakak? Mau yang mana? Ntar ya, cap-cip nih kita nih. Yang di atas, dekat kamera. Yang di atas kamera. Dia udah pakai jubah lektor loh. Bukan, prodiakon, sorry. Salah. Rektor nuklir. Rektor tuh, nggak usah dijawab kan? Halo semua. Halo. Congratulations for the film, guys. Thank you guys. Thank you so much guys. You're the man. I'm proud of you guys. I'm proud of you. Your name and media from where? Sudah ya. Oke boleh. Keren banget, filmnya bagus. Aku mau nanya 2 pertanyaan. Nama lu dulu. Gue Raffi dari Cinemax. Aku punya pertanyaan. Mungkin untuk Bobby dulu, dari segi filmmakingnya, scene mana sih yang paling challenging untuk dibuat untuk dalam masa proses syuting? Dan tadi aku mau nge-follow up sedikit dari Om Lukman Sardi kan sebut bahwa karakternya Romo Rendra itu punya masa lalu yang gelap. Apakah ini sebuah teaser akan ada prequel? Thank you so much. Dalam nama Yesus, amin. Adain, Pak Robert. Berat jadi Romo lagi dong, berat. Kan belum, kan sebelumnya menuju Romo. Oke, thank you bro. Thank you. You got something else? That's it. Oke, thank you so much. Ya bro. Silakan Om Robi, akrab banget. Om Bobby kali. Om Bobby. Om Robert sama Bobby ya. Iya digabung. Silakan Om Bobby. Iya. Terima kasih Bro Raffi dari Cinemax. Mantul. Saya bisa duduk di sini tuh karena baca Cinemax sejak SMA. Full circle. Iya, full circle. Oke. Sebentar saya ingat ya. Banyak. Kalau yang challenging secara teknis itu yang tentu biasanya yang panel battle ya. Yang tadi karena panjang terus sangat teknikal gitu. Sampai kita syutingnya tuh kita kejalan sama matahari waktu itu.
kayak ayo tarik lagi kayak tarik atas air. Tapi yang menarik ada satu lokasi di mana percaya tak enggak, setiap kita syuting di situ selalu hujan dan hujan itu badai. Sampai kita kayak udah deh, yang ini kita syuting lagi 2 hari lagi deh ya Mas ya. Terus ingat Mas Lukman tuh hujan lagi. Nanti kita udah deh, gini hari terakhir deh kita kesini lagi. Akhirnya hari terakhir sempat hujan, tapi mau nggak mau harus kita tunggu karena hari terakhir. Iya. Jadi nggak tahu kenapa susah banget di lokasi itu. Terus akhirnya tapi gimana tuh? Akhirnya selesai. Akhirnya kita reda, terus kita syuting pas di. Jadi itu tempat sebelum web. Nah, harusnya nggak di situ jadwalnya. Oh gitu. Mas Lukman kenapa? Mau dengar cerita fun fact nggak tentang Lukman Sardi? Tapi relate sama Mas Lukman nggak? Tapi boleh ditanya di mana-mana. Jadi dulu, walaupun nggak tahu sekarang enggak, gue itu terkenal syuting hari pertama pasti hujan. Iya. Sampai Mbak Mira terus segala macam. Jadi pernah ada kejadian, walaupun di film lain. Syuting Laskar Pelangi itu orang art 1 bulan ada di sana nggak pernah hujan. Lukman Sardi syuting baru datang hari pertama mendung. Pas syuting outtake hujan gede selama seminggu. Takut deh kuasa keluarnya nempel ya. Ada kebetulan, tapi menurut aku bilang bahwa ya memang ada beberapa lokasi kayak itu memang hujan gitu. Waktu itu juga sempat ngalamin syuting memang lokasinya mungkin air ada apa gitu, mungkin memang hujan. Tapi balik lagi, kalau aku berpikir positif, hujan itu selalu sesuatu yang baik. Karena datang air ke bawah, membasahi bumi, whatever, mungkin nyulitin syuting. Tapi gimana pun juga, ya namanya kita juga produksi. Mental kita tuh sudah sangat teruji dengan hal tersebut. Jadi whatever it is, harus kelar. Itu tapi puyeng ya Mas Bobi ya? Ya kan, Bobi yang puyeng, gue kan enggak. Itu yang pengen kita dengar memang. Jadi ada yang lain gitu ya. Bobi yang puyeng, Lukman Sardi tidak. Gitu ya. Sorry, mau nambahin karakternya Romo Rendra. Jadi saya itu kalau setiap bikin skrip, saya selalu bikin background karakternya lengkap. Karena nggak fair buat aktor cuma dikasih apa yang ada di skrip tanpa penjelasan yang lebih jelas gitu. Kita ngarepin mereka bisa berakting 3-dimensional, tapi kita ngasihnya cuma 1-dimensional, nggak fair buat aktornya. Jadi saya selalu bikin background karakter dan segala macam. Waktu itu karena Lukman ini aktor yang pertama kita cast di Kuasa Gelap tahun 2000 berapa itu kan? Gue udah ngomongin background karakternya. Di castingnya bukan di tempat casting, di eskalator Grand Indonesia. Gue bilang, Mam, bro, gimana? Gue mau bikin film kayak gini nih. Langsung ya. Jadi background karakternya memang sudah kita pikirin dan segala macam, bahwa Romo Rendra ini seperti ini, kalau full background masa lalunya. Dan ya jika Tuhan mengizinkan akan kita eksplor di Kuasa Gelap 2. Kan endingnya sudah menggambarkan sedikit-sedikit tentang itu kan? Wih. Pantes seneng dia hujan ya, dapat berkat lagi ya. Oh iya, sama yang pertama kali benar-benar emang aku pemain yang pertama kali dulu. Yang pertama kali juga Zoom meeting dengan Bobby dengan Rocker untuk ngobrolin ini. Cuman akhirnya waktu itu ya tertunda syutingnya. Karena S1 dulu kan Mas Bobinya ya. Kan S1 dulu. Baik, terima kasih. Itu jawaban-jawabannya. Mungkin untuk merangkum semuanya sampai nantinya semuanya bisa nonton di tanggal 3 Oktober untuk film Kuasa Gelap. Mungkin boleh minta tolong Mas Bobi, bingung kan? Jadi tuker-tuker mulu namanya ya. Nama sayang ya, Robert jadi Robi gitu ya. Mungkin boleh closing statement, apa yang menjadi harapannya juga, ekspektasi dari penonton dari film Kuasa Gelap ini, silakan disampaikan. Ya, sekali lagi terima kasih teman-teman media, sangat-sangat happy, banyak banget yang datang hari ini. Terima kasih, saya sangat menghargainya. Jadi meskipun dari awal yang dari film horor Katolik apa segala macam, tapi sebenarnya enggak kok. Kita nggak mau film ini identik dengan Katolik aja. Ini film Indonesia, ini horor Indonesia yang mencoba berbeda aja sih. Karena kita sama-sama tahu Indonesia adalah negara yang sangat bineka tunggal ika gitu ya. Kita hanya mau mengambil dari sisi yang lain yang mungkin lebih jarang dieksplor lah. Karena kita melihat bahwa sekarang ini makin banyak film-film yang menarikkan spesifik penonton tertentu tapi diterima oleh seluruh Indonesia. Banyak sekarang film Batak misalnya gitu ya, tapi
saya yang orang Jawa juga nonton senang gitu ya. Orang kalau film Jawa banyak lah ya, kayak Sekawan Limbo juga diterima oleh banyak teman-teman kita di seluruh Indonesia. Saya senang dengan melihat hal itu, bahwa ini menunjukkan inilah Indonesia, ini semangat kita, bahwa kita berbeda bukan berarti kita saling menjauhi, tapi kita juga saling mengimbris satu sama lain. Justru perbedaan ini yang bikin kita jadi kuat, dan inilah Indonesia. Jadi adalah salah satu wajah dari Indonesia, bahwa memang banyak saudara-saudara kita dari yang agama lain. Semoga bisa diterima oleh semua penonton di Indonesia. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Robert Roni sebagai produser dari film Kuasa Gelap. Dan terima kasih buat teman-teman semua untuk sharingnya. Kita boleh undang untuk berdiri. Kita mau sesi foto bersama. Oh, yang depan duduk aja. Buat teman-teman media silakan mengambil posisi untuk sekali lagi mengabadikan momen ini. Ada press screening dan juga press conference untuk film Kuasa Gelap yang akan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai tanggal 3 Oktober 2024. Persembahan dari Paragon Pictures dan juga Ideo Source Entertainment. Silakan teman-teman media, buat teman-teman kita mulai.